Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Richard Pongilatan, Ketua dari Kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu sistem penjualan toko Anugerah Parabot. Sebelumnya kami perkenalkan nama kami di sini ada Varian Arif, Diana Yunita, Sekar Ayu Ardiawati, dan Ayu Safitri. Saya sendiri Edward Richard. Di sini saya ingin menjelaskan semua tentang proyek yang kami buat. Dan teman-teman saya akan menjelaskannya juga. Jadi di sini saya akan membuka dengan kata pengantar Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Adapun judul tugas web kami sistem penjualan toko online Anugerah Parabot. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ita Yulianti, MKOM, selaku pengampu materi studi web programming 3 kelas 12 4D07 Akademi Manajemen Informatika. Dan di sini saya berterima kasih juga untuk teman-teman kelas kami kelas 12 4D07. Akhirnya kami berharap semoga web ini bermanfaat bagi semua pihak yang membantu, meskipun dalam laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari kalian sangat berarti untuk kami. Terima kasih. Jadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Ardiawati dari kelas 12 4D07 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dari segi bahasa, toko online berasal dari dua suku kata, toko dan online. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat dan bangunan permanen untuk menjadi barang-barang atau makanan, minuman, dan sebagainya. Toko online adalah tempat kita bila memajang barang dagangan kita di internet dan dilakukan transaksi dengan pembelian melalui mesin di web. Saya Sekar Ayu Ardiawati dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pembuatan sebuah aplikasi. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyelesaikan tugas materi kuliah dalam merancang dan membuat suatu website. Yang kedua, untuk memberikan gambaran dalam merancang dan membuat suatu website. Dalam menggunakan PHP sebenarnya tidak terlalu sulit. Untuk manfaatnya sendiri, bagi pengguna internet pada khususnya, dapat mengembangkan potensi diri. Dan tidak hanya sebagai pengguna saja, melainkan mereka bisa menjadi pembuat sebuah website yang dinamis. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Perancangan sistem penjualan ini membahas tentang transaksi penjualan, transaksi pembelian, data barang, dan data retur. Dalam sistem informasi ini tidak membahas tentang laba dan rugi, dan ketersediaan barang itu tanggung jawab gudang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya di sini akan melanjutkan slide dari teman saya, dan saya di sini juga akan menjelaskan tentang ERD yang biasa disebut dengan Entity Relationship Diagram. Dan saya akan membahas tentang analisa kasus dalam proyek kami ini. Nah, di ERD ini juga terdapat yang pertama ada user terdiri dari ID user dan nama. Selanjutnya dapat diisi oleh produk. Produk itu terdiri dari ID produk, ID user, terus ID kategori, ID kode produk, nama produk, harga, dan stok dan keterangan. Selanjutnya dapat diisi oleh kategori. Kategori itu sendiri juga dapat terdiri dari ID kategori, nama kategori, terus urutan, tanggal update, serta tanggal slot update. Dan selanjutnya akan dikeluarkan oleh gambar. Gambar sendiri juga dapat terdiri dari ID user, ID produk, judul atau gambar, tanggal update-nya si suatu barang. Dan habis dari gambar juga terdiri dari mengisi. Selanjutnya akan diisi oleh pelanggan. Pelanggan juga dapat
berbagai macam ciri khasnya, yaitu ada ID pelanggan, ID user, kode pelanggan, nama pelanggan, email, password, telepon, alamat, tanggal daftar, tanggal update. Dan selanjutnya diisi oleh transaksi. Transaksi sendiri pun juga terdiri dari ID transaksi, ID user, ID pelanggan, kode transaksi, ID produk, harga, jumlah, tanggal transaksi, tanggal update, dan total harga. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Arif, saya dari anggota kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang spesifikasi dokumen masukan. Yang pertama ada spesifikasi bentuk masukan, yaitu ada nama dokumen, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, dan bentuk. Spesifikasi bentuk masukan itu ada nama dokumen, sumber, dan tujuan. Spesifikasi dokumen keluaran sama persis juga, penulisannya ada nama dokumen, sumber, tujuan, jumlah, frekuensi, dan bentuk. Dan spesifikasi bentuk keluarannya ada nama dokumen juga, sumber, tujuan, media, jumlah, dan bentuk. Selanjutnya kita ada struktur navigasi. Yang pertama yaitu ada login, input data user, input data produk, input data pengiriman. Yang kedua ada data produk, output data pengiriman. Setelah data produk, masuk ke output data pembayaran. Setelah output data pembayaran, masuk ke output print bukti. Setelah itu logout. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Edward Richard. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang implementasi antarmuka. Di sini 1, membuat dan menguji basis data dan jaringan. Nanti kita menguji basis data dan jaringannya. Yang kedua, membuat dan menguji program. Saya akan langsung nanti menguji program sistem web kita. 3, memasang dan menguji sistem baru. 4, mengirim sistem baru ke dalam sistem operasi. Selanjutnya, ada testing program atau black box testing. Persiapan nama domain, persiapan hosting website, mempersiapkan menu navigasi apa saja yang akan ada. Bisa dilihat dari web, desain web, rekan, waspadai menjadi perfeksionis, menyiapkan tim khusus atau SDM, sumber daya manusia. Oke, nanti saya akan menjelaskan tentang webnya seperti apa. Lanjut, teman saya akan menjelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ayunita dari kelompok 1 dengan nomor NIM 12182068. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu kesimpulan. Semakin maju peradaban manusia, semakin canggih dan kompleks proyek yang kami kerjakan. Diiringi pula dengan semakin ketatnya kompetisi proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan pula cara pengelolaan, metode serta teknik yang paling baik sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan yang sesuai dengan tuntunan dan sifat kegiatan proyek. Hal ini karena beberapa perilaku proyek penuh dinamika dan adanya beberapa perubahan yang cepat. Selanjutnya, saran. Di poin pertama, untuk pengembangan selanjutnya terhadap sistem informasi ini dapat ditambahkan fitur-fitur yang menunjang teknologi pada program ini untuk menjadi lebih baik dan lebih praktis. Poin kedua, tampilan aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menjadi lebih baik, misalnya dengan menambahkan tampilan yang lebih menarik dan juga tetap sederhana pengoperasiannya, sehingga memudahkan pada user yang masih awam akan teknologi pengoperasiannya meskipun tanpa instruktur. Untuk poin yang ketiga, program analisa informasi penjualan, pembelian, dan stok gudang pada toko Anugerah Perabot sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan proses pembayaran online. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan kami mengambil proyek ini karena bisa kita lihat di sini saya berdiri di toko Anugerah Perabot ini. Saya sengaja mengambil proyek ini karena di toko ini memang
belum ada sistem yang terkomputerisasi. Di sini masih manual, serba manual semuanya. Jadi di sini saya tertarik untuk membuat sistem web penjualan dan pembelian ini secara agar bisa dilihat oleh banyak pengunjung gitu. Maksudnya pengunjung tidak harus ke tempat untuk melihat-lihat barang-barang yang ada di toko ini. Jadi pengunjung bisa langsung cari di situs-situs web yang kami buat ini. Yang misalnya nanti kami akan membuat toko sesuai ini ya, toko Anugrah Perabot, sistem penjualan. Di sini nanti kami membuat suatu seperti produk-produk yang ada di sini bisa dilihat oleh semuanya, oleh. Jadi nanti pengunjung dapat melihat di situs web gitu yang kami buat ini. Jadi saya tertarik untuk membuatnya dalam proyek ini karena memang di sini banyak produk-produk yang masih manual dalam pengolahannya. Jadi saya mau buat agar terkomputerisasi, bisa kita masukin di webnya itu misal gambar-gambar produk yang dijual toko ini apa saja, dan pengunjung dapat membuat akun untuk memesan pada situs web ini. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sini semua masih manual ya. Ntar kita akan membuatnya sistem di sini itu terkomputerisasi agar semua ada di data-data di sistem penjualan ini. Jadi nanti ya seperti itu kita akan membuatnya, kita akan lanjut ke proses webnya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Jadi langsung aja kita penjelasan web toko Anugrah Perabotnya. Jadi di sini saya sudah standby di database toko Anugrah Perabot. Di sini PHP MyAdmin, di mana di database Anugrah Perabot ada tabel berita, gambar, hidup transaksi, kategori, konfigurasi, pelanggan, produk, rekening transaksi, dan user. Di mana user ini untuk login pada halaman admin. Dan di sini saya standby di halaman admin atau halaman backend. Di mana halaman backend ini adalah halaman login administrator, di mana login administrator ini untuk mengkonfigurasikan isi-isi dari front end webnya. Dan tab ketiga di sini saya standby untuk halaman front end atau halaman pengunjung atau pelanggan, di mana di sini halaman pengunjung atau pelanggan beranda. Di mana di halaman beranda ini seperti ini pada web Anugrah Toko Perabot. Ini adalah halaman front end untuk pelanggan atau pengunjung. Di sini sebelum login, pengunjung dapat memasukkan produk atau belanjaan yang dibeli ke keranjang belanja atau shop cart. Oke, sebelum masuk ke front end, kita akan membahas penjelasan back end dulu atau login administrator. Kita masukkan akun usernya. Oke, ini adalah halaman tampilan backend atau halaman admin, di mana halaman admin ini ada dashboard, produk, tambah produk, kategori, data rekening, pengguna atau user, di mana bisa menambahkan data pengguna untuk admin. Dan di sini ada konfigurasi website, yaitu konfigurasi umum. Konfigurasi umum ini untuk semuanya data-data yang akan dimasukkan ke dalam website Toko Anugrah Perabot. Dan di sini ada konfigurasi logo. Jadi kita bisa memasukkan logo dari sini, dari admin ke front end web Anugrah Perabotnya. Dan di sini ada konfigurasi icon. Konfigurasi icon ini adalah gambar yang ada di tab ini, icon. Jadi selanjutnya kita bahas dulu untuk data produk, di mana data produk di sini bisa kita lihat.
Admin dapat menambahkan data produk di halaman backend atau halaman login admin, di mana data produk dari sini akan dimasukkan ke halaman frontend. Di sini ada produk-produk yang kita jual, mulai dari rak plastik, kasur lipat, meja lipat, hiasan dinding, karpet spons, rak dinding kayu, dan lain-lain. Di sini, agar lebih menariknya lagi, di halaman admin produk ini, kita dapat menambahkan gambar pada produk yang ingin dijual. Misalnya, halaman depan gambar ini adalah rak plastik ini, yang warna ini. Kita bisa menambahkan gambar lain lagi yang berhubungan dengan produk ini. Jadi nanti akan menampilkan semuanya di halaman front-end atau halaman pelanggan atau pengunjung. Selanjutnya, kita akan mengetes satu untuk menambahkan produk ke halaman front-end atau halaman web pengunjung atau web Anugerah Perabot untuk login pelanggan. Sebelumnya kita bahas ini dulu. Di sini kan belum login nih, register pelanggan, user belum login. Nah, kita bisa lihat-lihat dulu. Ibarat kita sedang membahas saya jadi pengunjung. Kita ke beranda dulu. Ibarat nih kita pengunjung, kita melihat-lihat webnya nih. Sebentar, agak lama ya. Sambil cas. Nah, ini untuk login pengunjung. Jadi login pengunjung ini belum login menggunakan akun pelanggan. Jadi di mana kita bisa melihat tampilan ini, semua nih produk yang kita jual tadi nih, yang saya masukkan dari halaman backend atau halaman admin. Ini produk yang tadi kita masukkan. Ada ini rak plastik, kasur, meja, dan kita bisa lihat ini beranda. Dan ini kategori produk belanja. Sebelumnya kami menggunakan template fase untuk web ini. Bisa dicari di Google, keywordnya silakan ditulis aja template kode igniter toko online. Oke, jadi sini untuk kategori produk ada hiasan dinding, karpet, rak, meja, kursi, kasur. Seperti biasa ini bisa kita tambahkan lewat halaman backend admin user. Misal kita mau lihat meja. Kita klik ini produk-produk meja yang kita jual ini. Dan ini harga meja tamu semuanya kita masukkan dari halaman backend atau halaman admin. Kita tes satu di sini. Kita lihat. Kita masuk ke produk yang kita jual dulu. Di sini bisa kita lihat ya, kita ingetin lagi, di sini ada dua halaman produk-produk yang kita jual. Nah, di sini kita akan menambahkan satu produk dari halaman backend atau halaman admin. Oke, kita kembali lagi. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan satu produk dan kategori ya. Kita lihat di sini kategorinya hanya ada meja, kursi, kasur, rak, hiasan dinding, karpet. Kita akan menambahkan satu kategori, itu kategori lemari dan produknya. Kita tambah baru. Kita kasih nama produk, sebentar. Kemarin saya simpan ngetek. Kita tambah satu. Nama produk. Magic Wardrobe lemari baju plastik. Kode produk kita kasih asal aja. Kategori kita tambahkan satu. Nah, ini belum ada lemari kan?
sebelum kita menambahkan data produk, kita tambahin dulu kategorinya. Di sini kita tambahkan satu kategori, yaitu kategori lemari. Nama kategori lemari, urutan kategori 7 deh, simpan. Oke, lemari sudah ya. Baru kita tambah data produk. Nah, kita tambah satu produk yang ada di toko Anugerah Perabot. Kita kasih nama yang tadi, Magic Wardrobe lemari baju plastik, kita kasih kode asal aja. Nah, ini kategori produk yang tadi kita tambahkan sudah masuk, kita pilih lemari. Harga produk kita kasih 275.000. Stok produk misalnya ada 5, berat produk 6.700 gram. Ini untuk ukuran produk. Nah, di sini ada keterangan produk atau deskripsi produk. Pastikan setiap jualan kayak seperti ini, produk-produk barang-barangnya pastikan harus ada deskripsi kan. Kita masukkan deskripsinya. Di sini saya memakai ini, di sini ada di user guide. Jadi bisa dicari di situ saja. Untuk gaya-gaya style, font style semuanya bisa diatur di sini. Oke, keyword SEO Google. Di mana keyword SEO ini untuk menampilkan salah satu kata kunci. Misalnya ada user atau pelanggan mencari di Google. Misalnya dia membeli lemari, tinggal klik lemari. Akan ada beberapa website toko Anugerah ini yang muncul di halaman Google. Keyword kita kasih lemari wardrobe. Dan di sini kita bisa mengupload gambar dari produk dari halaman admin ke front end. Sini kita pilih upload produknya dulu, upload gambar. Kemarin bentar. Lemari. Nah, ini dia. Ini aja ya. Open. Satu produk publikasikan karena di sini kan bisa simpan sebagai draft. Kalau simpan sebagai draft belum muncul di front end atau halaman pengunjung atau pelanggan. Jadi langsung kita publikasikan agar bisa muncul di halaman front end atau halaman pengunjung dan pelanggan. Kita simpan. Oh sebentar, tipe upload. Oh bentar. Tipe gambar. Jadi format gambarnya juga nggak bisa asal nih. Sebentar ya, ada kesalahan, maaf. Tapi format gambarnya apa dia? Ini aja deh. Oh yang tadi, iya benar-benar. Ini aja bahan lemari cat. Kita simpan. Nah, sukses untuk menambah produk dari halaman backend atau halaman admin. Di sini kita menambahkan satu produk dari toko Anugerah Perabot, yaitu lemari Magic Wardrobe baju plastik. Di sini gambar masih kosong. Di sini ada kategori lemari harga 275.000, status publish. Action kita bisa tambahkan satu gambar lagi agar di front end seperti ini sebelumnya. Kita sebelum menambahkan satu gambar lagi kita lihat di front end. Kita refresh dulu. Nanti sini kategori akan menambah satu. Nah, menambahkan satu kategori lemari. Dan di sini juga kategori lemari. Di mana ini produk yang tadi kita tambahkan dari halaman backend atau halaman admin. Jadi pengunjung bisa dapat dilihat setelah admin memasukkan satu produk lagi ke halaman front end. Bisa kita lihat, untuk melihat deskripsi produk, kita klik nama produknya. Di sini seperti kita lihat, ini
kode produknya LMR32. Nah, ini baru satu. Bisa kita tambahkan lagi 2 atau 3 gambar lagi untuk review lemarinya seperti apa gitu. Atau ada model-model yang seperti apa lagi di lemari Magic Wardrobe lemari baju plastik ini. Di sini ada harga IDR 205.000 dan ini deskripsi yang tadi kita masukkan dari halaman ini, halaman admin. Oke, ini bisa kita tambahkan 2, 3, 4, 5, tapi tadi kita masukkan 5 stok. Jadi maksimal kita hanya bisa memesan 5. Di sini bisa langsung kita add to cart, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan 1 atau 2 gambar lagi di halaman detail produknya. Kita tambahkan lagi. Judul gambar lagi, misalnya lemari motif Doraemon. Kita pilih gambarnya. Nah, di sini. Kita simpan. Nah, oke. Jadi ini kita menambahkan lemari motif Doraemon. Bisa kita langsung hapus nanti kalau stoknya tidak ada. Dan langsung kita kembali lagi ke data produk. Sebelumnya untuk melihat di database, kita ke database dulu. Kita lihat tadi ada di produk. Karena ini kita harus benar-benar detail dan benar-benar ini asli database dari web ini. Kita lihat dari produk. Nah, ini. Tadi saya memasukkan produk ini. Dengan kode produknya LMR32. Magic Wardrobe lemari baju. Harga 205.000, stok 5, bahan lemari cat. Ini untuk gambarnya. Karena di sini di tabel ini ada ID produk, ID user, ID kategori, kode produk, nama produk, slot produk, keterangan, keywords, harga, stok, dan gambar. Oke, langsung lagi kita ke front end. Kita refresh. Tadi kita udah masukin satu gambar kan? Kita lihat apakah masuk konfigurasi dari admin. Dan masuk seperti ini. Nah, ini yang tadi gambar kita masukkan dari halaman backend atau halaman admin. Jadi seperti ini untuk menambahkan produk atau kategori dan kategori produk. Selanjutnya yang akan saya bahas, kita masukkan ke keranjang belanja dan mengisi alamat pengiriman atau mendaftar akun pelanggan. Oke, kita kembali ke produk. Nah, ini keranjang belanja masih kosong dan pengunjung belum login. Kita coba masukkan 2 atau 3 produk ke keranjang belanja. Langsung add to cart. Kita lihat keranjang belanja. Nah, ini 1. Oke, 275.000. 1 kali 1. 275.000 itu 275.000. Selanjutnya kita masukkan kasur. Setelah kasur, satu lagi ya, sebentar. Kita masukkan misalnya hiasan dinding. Ini adalah detail produk dari hiasan dinding dapur. 20.000. Ini deskripsinya. Kita bisa langsung menambahkan quantity dari sini. Misalnya kita mau menambahkan yang ini tadi. Kita bisa view cart-nya dulu atau kita lihat di keranjang belanjanya. Kita klik view cart. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman keranjang belanja. Di mana halaman keranjang belanja ini kita bisa membersihkan semua keranjang belanja atau checkout. Di sini kita bisa menambahkan quantity. Kita tambahkan 3 deh untuk ini.
dan ini 2. Kita update dulu. Dan kita update yang ini 3. Oke, data keranjang belanja telah diupdate. Artinya quantity atau banyaknya produk belanjaan yang kita beli sudah menambah di view cart. Seperti ini. Yang tadinya 1, 1, 1 sekarang sudah menambah jadi 2 dan 3. Dan di sini langsung menjumlahkan subtotal. Di sini beli 2 239.000 berarti 478, 478.000, beli 3 20.000 berarti 60.000. Total semua 813.000. Sebelum check out, kita harus login dulu. Kita coba untuk check out. Nah, ini yang saya bilang tadi. Sebelum check out, pengunjung setelah melihat-lihat dan memasukkan ke keranjang belanja, pengunjung harus login terlebih dahulu. Atau misal pengunjung belum punya akun, bisa mendaftarkannya. Misal kita buat satu akun pengunjung baru untuk mendaftar. Kita buat namanya Jessica, emailnya jesse15@gmail.com, passwordnya jesse15, teleponnya asal aja. Oke, alamat misalnya Jalan Kayu Manis Utara, RT 002, RW 01, Matraman, Jakarta Timur. Oke, setelah itu kita submit. Dan di sini saya memakai validasi input agar username yang sudah dibuat tidak bisa sama. Oke, registrasi berhasil. Sekarang kita langsung klik check out. Kalau registrasi sudah berhasil atau pengunjung sudah login, di sini ada tampilan bahwa akun sudah login. Check out. Kita akan dilempar masuk ke halaman check out. Jadi seperti ini. Nah, ini dia kode transaksi. Semua udah otomatis. Kita akan mendapatkan kode transaksi, nama penerima, email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Kita tinggal check out. Dan ini produk yang kita beli. Sini langsung dijumlahkan subtotal setelah kita check out. Oke, segera kita check out, belanja berhasil, atau terima kasih barang yang sudah Anda beli akan segera kami proses. Setelah itu beres semua, kita kembali ke halaman dashboard pelanggan. Jadi ini adalah halaman dashboard pelanggan, di mana di sini dashboard, keranjang belanja, riwayat belanja, profil saya, dan logout. Belum ada transaksi. Oke, setelah itu kita logout lagi. Sekarang saya mau ngetes langsung login tanpa registrasi. Maksudnya langsung login untuk akun-akun lain. Di sini saya ada akun ini. Password. Kita login. Setelah login langsung kita masuk ke halaman dashboard pelanggan atau halaman front end dari pelanggan. Seperti ini ada keranjang belanja. Nah, ini bisa langsung kita kosongkan atau bersihkan keranjang belanja. Misal kita tidak jadi membeli. Oke, seperti ini setelah kita kosongkan. Data keranjang belanja telah dihapus. Kita balik lagi. Ke halaman dashboard pelanggan. Sini ada riwayat belanja. Dan di sini ada profil saya. Di mana profil saya bisa kita mengedit langsung dari halaman kita, halaman pelanggan. Nama, email, password, telepon, atau alamat. Di sini kita ubah nomor telepon misalnya. 0896. Oke, langsung update profile.
update profile berhasil. Di sini password ketik minimal 6 karakter untuk mengambil password baru atau biarkan kosong. Oke. Jadi seperti ini saja untuk tampilan front end dan back end-nya dari halaman back end atau login admin dan tampilan front end halaman pengunjung atau pelanggan. Sini sudah nol lagi karena sudah dihapus. Ini untuk tampilan mobile. Alhamdulillah kita maksudnya tampilannya apa ya kalau istilahnya? Pas lah untuk tampilan mobile. Ini untuk tampilan webnya PC. Oke. Terakhir yang diminta dosen pembimbing kita adalah membahas codingannya atau Sublime-nya. Nah, di sini folder Anugerah Parabot. Hanya singkat saja yang saya bahas. Saya akan membahas MVC-nya saja, model, view, dan controller. Di mana controller ini ada belanja PHP, di mana belanja PHP ada halaman belanja, public pension index, sukses belanja, checkout. Di checkout sendiri kita harus memasukkan dulu yang tadi saya bilang harus registrasi atau login menggunakan di sini ada validasi inputnya. Dan di sini ada dashboard. Untuk dashboard dari admin. Di sini ada home, ada login, ada masuk, ada produk. Nah, di produk ini saya pakai pagination. Di mana pagination ini adalah untuk menampilkan data yang sangat banyak dibagi menjadi beberapa halaman. Jadi saya pakai perintah pagination ini ada di user guide kode igniter. Dan di sini ada registrasi dan welcome. Ini untuk controllernya. Di sini ada models. Bisa kita lihat di model sini ada header transaksi seperti yang ada di tabel database. Ada kategori model, konfigurasi model, pelanggan model, produk model, rekening model, transaksi model, dan user model. Dan yang terakhir, V adalah view. Di mana view ini adalah folder-folder dari web yang kita buat. Tadi ada admin, ada view admin, dashboard untuk admin, kategori untuk di halaman backend admin, ada konfigurasi websitenya yang dari di halaman admin, layout, produk, rekening, dan user. Dan di sini ada view dari belanja yang tadi untuk checkout, untuk listing, untuk belanja sukses. Dan di sini ada dashboard dari dashboard belanja, detail, konfirmasi, menu, profile. Dan di sini ada view registrasi juga yang tadi kita registrasi. Di sini juga ada view produk. View produk di sini ada detail produk dan list. Oke, jadi ini untuk pembahasan dari codingannya. Seperti biasa, di sini kita memakai config base URL Anugerah Parabot. Oke, terima kasih. Hanya seperti ini yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar. Mungkin masih banyak yang kurang dari web kami. Mungkin seterusnya masih bisa kami kembangkan lagi, masih bisa kami berbagus lagi untuk sistem-sistem yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.